Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Jadi melanjutkan untuk materi yang kemarin. Untuk hari ini ya kita diketemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan supaya kalian terhindar dari COVID-19. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen dulu. Adik Putra Wahyu Eka, Fajar Maulana, Ahmad Syafi'i, Arya Febrian, David Firmansyah, Ahmad Sahal, Reza Rainan, Ahmad Abdul Swandi. Ya, terima kasih. Memulai pembelajaran untuk hari ini, saya akan menanyakan dulu mengenai materi pembelajaran minggu kemarin. Coba salah satu dari kalian silakan menyampaikan untuk materi minggu kemarin mengenai materi apa. Silakan. Saya Pak, materi minggu kemarin yaitu mengenai teknik pembubutan nulis segitiga. Ada 3 cara. 1. Teknik pembubutan nulis segitiga tegak lurus. 2. Teknik pembubutan nulis segitiga memiringkan eretan atas. 3. Teknik pembubutan nulis segitiga dengan cara zigzag. Ya, terima kasih. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan prosedur teknik pembubutan ulir segi 4 untuk batang dan murnya. Yang kedua, membuat ulir segi 4 luar dan dalam. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi, ya, dan menggali informasi peserta didik dapat menganalisis geometri ulir segi 4. Yang kedua, dengan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis pahat ulir segi 4. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis perhitungan sudut bebas ulir segi 4. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis proses pemotongan ulir. Yang kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis pengukuran dan pemeriksaan hasil pembubutan ulir segi 4. Yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis langkah kerja proses pembubutan ulir segi 4. Yang terakhir, nomor 7, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membuat ulir segi 4 luar dan dalam. Ya, demikian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kalian saya persilakan untuk mencermati
ya mencermati tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah paham semua ya? Ya, kita lanjutkan. Ya, ini adalah gambar atau bentuk dari ulir segi 4. Jadi kemarin ulir segi 3 ya kalau yang ini bentuk dari ulir segi 4. Jadi bentuknya siku ya, siku antara bawah dan atas itu siku. Ya, ini mungkin dari kalian ya, dari kalian mungkin silakan ada yang mengetahui ya, ada yang mengetahui mengenai fungsi dari ulir segi 4 ini. Silakan. Salah satu dari kalian. Ya, silakan. Fungsi ulir segi 4 sering digunakan sebagai penggerak seperti pada radu, membawa daratan pada meja mesin karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi fungsi ulir segi 4 ini dia sebagai daya, ya, sebagai daya atau sebagai penggerak pada ragum pembawa. Kemudian pada eretan pada mesin, ya, karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial, ya. Jadi dia cocok sebagai penggerak atau daya. Itu adalah fungsi dari ulir segi 4. Ya, ini adalah gambarnya, contoh penggunaan dari ulir segi 4. Contohnya adalah pada apa ini? Benda apa ini? Contohnya ragum. Ya, ragum sebutkan mengenai geometri ulir segi 4. Ya, silakan. Nominal diameter 22, pitch-nya 5. 20 nominal diameter 26, pitch-nya 5. Nominal diameter 30, pitch-nya 6. Nominal diameter 36, pitch-nya 6. Nominal diameter 40, pitch-nya 7. Nominal diameter 44, pitch-nya 7. Nominal diameter 48, pitch-nya 8. Nominal diameter 52, pitch-nya 8. Nominal diameter 60, pitch-nya 9. Ya, sudah selesai? Paham ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Standar pitch ulir segi 4. Nah, di sini ada pitch, ya, ada pitch dalam simbolnya P ya. Pitch itu nanti disimbolkan P. Itu adalah jarak antar ulir. Nah, ini coba saya salah satu dari kalian silakan menyampaikan materi ini ya, salah satu ya. Ya, silakan ini. Ahmad Syafi'i dulu. Ya, silakan Ahmad Syafi'i dibaca. Di depan. Ya, silakan maju ke depan menjelaskan mengenai sambil menghadap ke sini ya, serong. Nah, sambil nanti menjelaskan ke teman-teman kamu. Silakan. Pitch ulir segi 4. Pitch sama dengan jarak antar ulir. Depth atau kedalaman setengah pitch. P atau flat setengah pitch. S atau sparse sama dengan setengah pitch. Contoh, jika ulir diameter square 40 mm, maka pitch sama dengan 7 mm. Ya, silakan duduk. Nah, ini ada ulir segi 4 square, diameternya 22 mm. Berapakah pitch-nya? Ya, silakan. Salah satu dari kalian bisa menjawab. Ya, silakan. Jika ulir diameter square 22 mm, berapakah pitch-nya? Pitch sama dengan 5. Ya, betul sekali. Jadi untuk square atau ulir segi 4 diameter nominal 22 mm itu pitch-nya adalah 5. Untuk diameter nominal ini saya kasih contoh. Diameter nominal itu adalah diameter luar. Diameter luar atau diameter bakalan.
dibuat ulir segi 4. Ini adalah diameter nominal, ya, diameter nominal. Jadi untuk diameter nominal dengan diameter 22 mm, bisnya adalah 5. Ya, betul. Kemudian ini ada soal. Silakan kelompok 1 membentuk kelompoknya sendiri-sendiri, ya, kelompok 2 juga sama, dan kelompok 3. Silakan diselesaikan, berdiskusi, ya, diskusi terlebih dahulu. Setelah itu nanti masuk ke depan untuk menjawab di papan tulis, kemudian nanti dipresentasikan oleh kelompok yang menulis jawabannya tadi. Yaitu silakan berdiskusi terlebih dahulu. Untuk diameter square 30 berapa pitch-nya? Diameter square 30 pitch-nya 6. Untuk lebar flat berapa? Setengah pitch. Kedalaman pemakanan dan pitch berapa? Ya, sudah ketemu rumusnya? Ya, silakan dimasukkan angkanya ke dalam rumus. Silakan didiskusikan dulu. Ya, silakan dihitung dan didiskusikan. Ya, jadi sudah ketemu yang A, ya, yang B dan C. Sekarang dihitung dulu. Langsung dihitung bawahnya. Sama. Ya, silakan nomor C dilanjutkan. Untuk kelompok 1 menjawab untuk permasalahan atau soal nomor 1. Silakan kelompok 1. Diameter square 30 mm, tentukan pitch 30 mm sama dengan 6. Lebar ulir flat sama dengan setengah pitch kali 6 sama dengan 3. Kedalaman pemakanan atau pitch sama dengan setengah pitch kali 6 sama dengan 3. Ya, sudah selesai, ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan. Ya, demikian dari kelompok 1 sudah bagus menjawab, kemudian mempresentasikan pertanyaan untuk soal nomor 1. Silakan untuk yang soal nomor 2, kelompok 2, silakan sudah selesai, ya. Diskusinya sudah selesai. Silakan menjawab soal nomor 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari hasil diskusi tadi. Jika ulir diameter square 52 mm, tentukan A. Pitch sama dengan 8 mm. B. Lebar ulir atau flat sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. C. Kedalaman pemakanan atau depth sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Demikian untuk diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemasangan pahat. Ya, jadi di sini ada pahat yang dipasang pada toolpost, yang kedua ada center tetap. Silakan dijelaskan mengenai pemasangan pahat ini. Coba salah satu dari kalian.
Ya Pak, Ya, silakan. menyetting bahan fungsi supaya bahan sama dengan center putar. Ya, benar sekali. Jadi tingginya pahat itu sama dengan tinggi senter putar. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pembubutan ulir segi 4. Jadi untuk pembuatan ulir segi 4 dengan pitch atau kisar 3, kalian harus lihat tabel. Ya, tabelnya di sini ada M1. Jadi kalau M1 itu berarti di sini tuasnya diarahkan ke M dan bawahnya ke 1. Ya, kemudian setelah itu atas ini ada A2 diurutkan ke atas, berarti nanti tombol ini diarahkan ke A, kemudian yang 2 tombol ini diarahkan ke 2, panahnya diarahkan ke 2. Itu adalah penyetingan dari kisar ulir segi 4 dengan pitch atau kisar 3. Paham ya? Ya, kemudian untuk kecepatan di sini menggunakan kecepatan yang paling rendah. Di sini ada 65. Ya, ada 65. Ini kita menggunakan kecepatan 65. Kemudian di sini kita geser ke kiri, ada 2 dan B. Berarti tombol ini atas ini kita arahkan ke B dan yang ini arahkan ke berapa tadi? 2 ya. Oh ya, di sini diarahkan ke 2. Ya, ini ada B yang atas, yang 2 ini diarahkan ke 2. Kemudian setelah itu nanti ini ditarik ke atas 65 ini ke angka 1. Ya, angka 1. Berarti kalau angka 1 berarti yang tombol itu tuas itu diarahkan ke angka 1. Demikian untuk penyetingan dari kisar ulir ya dengan pitch atau kisar 3, kemudian kecepatan mesin 65 rpm. Sudah paham? Sudah. Ya, silakan salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan mengenai tadi saya ulir segi pitch 3, kisar 3 ya, yang nanti silakan cari kisar yang lain. Coba silakan. Saya akan menjelaskan ulir segi 4 dengan kisar 6. Ya. M2 yang ada tombol M diklik di sini, yang 2 diklik di angka 2, yang 6 ditarik ke atas jadi A2, yang ini di tombol di A, yang ini tombol 2. Kecepatan 65 ditarik ke 2, yang ini diklik di angka 2, yang ini ditarik lagi ke B, yang B ini di tombol B, yang terus yang ini ke atas di angka 1. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Ya, sudah sangat jelas sekali ya. Jadi sudah bisa tadi untuk AB ya, AB Putra sudah menjelaskan mengenai kisar 6. Yang lain sudah paham ya? Sudah. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya nanti akan ada soal. Jadi kalian nanti saya berikan soal tes untuk menjawab penilaian pengetahuan. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya bagikan soal-soal pengetahuan? Sudah. Mungkin itu saya langsung bagi saja untuk soal-soal pengetahuannya. Sudah selesai semua? Sudah. Gimana? Soalnya sulit atau mudah? Sudah. Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kembali. Silakan dari belakang. Ya. Sudah selesai. Ya.
tes pengetahuan sudah selesai, kemudian nanti ada penilaian praktek. Dibaca, diukur benda kerjanya. Terakhir dicermati. Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih. Sudah melakukan pengukuran. Nanti hasilnya akan saya lihat sesuai dengan ukuran dari bidang kerja kami. Ya, itu saja. Silakan kembali, kemudian nanti gantian teman kamu yang lain. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Tadi kalian sudah melaksanakan penilaian keterampilan atau praktek dan benda kerjanya sudah selesai. Tadi sudah ada pengukuran. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu materinya mengenai pembubutan eksentrik. Ya, pembubutan apa? Eksentrik. Nanti kalian belajar di rumah terlebih dahulu. Nanti setelah itu untuk pembelajaran minggu depan kalian sudah mempunyai bahan ya untuk pembelajaran pembubutan eksentrik. Ya, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk membuat ulir square atau ulir segi 4, kita akhiri dengan menarik kesimpulan. Mungkin ada salah satu dari kalian yang menyimpulkan untuk materi pembubutan ulir segi 4 pada pagi hari ini. Ya, silakan disimpulkan. Ya, Ahmad Safi, silakan. Kesimpulannya adalah 1. Fungsi ulir segi 4 sering digunakan sebagai penggerak seperti pada rabung, pembawa eretan pada meja mesin karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial. 2. Untuk sudut bebas kiri sama dengan sudut pisah tambah 3 derajat. Untuk sudut bebas kanan sama dengan sudut pisah kurang 3 derajat. Ya, benar sekali. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Yang lain juga saya harapkan sama dengan Ahmad Syafi'i untuk kesimpulan pada pagi hari ini mengenai pembubutan ulir segi 4.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca berdoa bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Wahyu Pratama disiapkan untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.